Beberapa orang telah menyimpulkan bahwa Theophilus adalah hakim yang mendengar tentang kasus Paulus di Roma dan bahwa Kisah Para Rasul dan Lukas adalah sebuah hukum singkat di dalam pembelaan Paulus. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita memulai episode kita yang pertama di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membahas dengan tema yang pertama, surat untuk Theophilus, yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kepada yang terhormat Theophilus, dalam laporan saya yang pertama, saya sudah menceritakan kepadamu tentang semua hal yang sudah Yesus lakukan dan ajarkan sejak awal pelayanannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, Perjanjian Baru adalah kumpulan dari 27 kitab, berisi kitab Injil, kitab sejarah, kitab pastoral, dan kitab nubuatan. Beberapa kitab ditulis untuk orang-orang pada umumnya, yang lain untuk orang Kristen individu dan gereja. Mungkin mengejutkan beberapa orang bahwa lebih dari 1/4 Perjanjian Baru ditulis untuk satu individu atau satu pribadi saja. Lukas dan Kisah Para Rasul mengandung lebih dari 27% dari total kata-kata di dalam Perjanjian Baru. Keduanya ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Dapat saudara baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dengan sebagian besar Perjanjian Baru ditulis hanya untuk satu orang, itu mungkin dari tertarik untuk meneliti lebih banyak yang berhubungan antara penulis dan karyanya, penerima surat, dan kedua surat tersebut. Yang pertama kita perhatikan penulis surat, Injil Lukas. Meskipun tidak disebutkan namanya, tradisi gereja mendukung Lukas sebagai penulisnya. Lukas adalah seorang tabib, diduga bukan orang Yahudi, mungkin dari Antioquia. Bisa kita baca di dalam Korintus 4, 1 Korintus 4 ayat 14. Kitab Kisah Para Rasul juga tidak disebutkan namanya, tetapi jelas penulisnya sama dengan kitab Injil Lukas. Kita bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 1, Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Bagian kata kita membutuhkan pendampingan Paulus, dan Lukas ada disebutkan di dalam surat-surat Paulus. Dr. Lukas yang kita kasihi dan Demas juga mengirim salam kepada kalian. Ini adalah contoh kata-kata yang terdapat di dalam surat Paulus ketika menyebut Dr. Lukas. Dokter terkasih atau dokter yang kita kasihi yang sering menemani Paulus dalam perjalanan telah banyak kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang dibagikan di dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Adapun hal itu dapat kita melihat penerima suratnya. Injil Lukas ditulis untuk Theophilus yang terhormat atau yang mulia. Lukas 1 ayat 3. Theophilus berarti dikasihi Tuhan. Sebutan yang terhormat atau yang mulia menunjukkan pemerintah resmi. Kisah Para Rasul 23 ayat 26, pasal 24 ayat 3, pasal 26 ayat 25.
Kitab Kisah Para Rasul ditulis juga untuk Theophilus. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Perhatikan bahwa gelar kehormatan yang mulia diberikan tentang yang akan kita komentari nanti. Tidak banyak yang diketahui tentang identitas Theophilus. Tetapi tentang dia telah menyebabkan beberapa kemungkinan menarik tentang tujuan surat. Hal yang ketiga kita pelajari Injil Lukas supaya kamu mengetahui kepastian hal-hal yang kamu perhatikan. Lukas 1 ayat 4. Theophilus tidak diragukan lagi telah mendengar banyak hal tentang Yesus dan dia adalah pengikutnya. Bisa dibaca di dalam Lukas 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 17 ayat 6 sampai 7, pasal 28 ayat 22. Ada bukti bahwa Lukas menyusun sebagian karyanya untuk membuktikan bahwa baik Yesus maupun para pengikutnya tidak berpolitik berbahaya bagi pemerintah. Kitab Kisah Para Rasul untuk melanjutkan kisah yang dimulai di dalam Injil dari Lukas. Boleh dikatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul itu adalah lanjutan dari kitab Injil Lukas. Beberapa orang telah menyimpulkan bahwa Theophilus adalah hakim yang mendengar tentang kasus Paulus di Roma dan bahwa Kisah Para Rasul dan Lukas adalah sebuah hukum singkat di dalam pembelaan Paulus. Pengakhiran yang tiba-tiba dari Kisah Para Rasul sebelum pengadilan Paulus di hadapan Kaisar memberikan dukungan pada gagasan bahwa itu mungkin awalnya berfungsi sebagai laporan hukum atas nama Paulus. Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31. Tujuan Lukas menulis dua surat ini kepada Theophilus adalah untuk memberitahu kepadanya tentang kehidupan Kristus dan pertumbuhan gereja mula-mula. Apakah surat-surat itu diterima oleh Theophilus? Hal yang keempat kita pelajari pengaruh surat, yakni pertobatan Theophilus. Lukas memberikan gelar kehormatan yang terhormat atau yang mulia dalam kedua suratnya. Hal ini membuat banyak orang menyimpulkan bahwa hubungan Lukas dengan Theophilus telah berubah, bahwa menerima Injil Lukas menghasilkan pertobatan Theophilus. Bagi orang Kristen, tidak menggunakan gelar kehormatan untuk memanggil satu sama lain. Pembelaan Paulus, pembebasan Paulus. Ada bukti bahwa kemunculan pertama Paulus di hadapan Kaisar menyebabkan pembebasannya. Setelah itu dia punya waktu untuk bepergian sesuai dengan rencana tertulis di dalam surat-suratnya yang dia tulis di dalam penjara. Selama itu ia menulis surat pertamanya kepada Timotius dan satu surat kepada Titus. Bahwa jika surat-surat itu awalnya ditujukan untuk Theophilus, mungkin ada bahkan sebagai pemberitahuan hukum. Inspirasi mereka oleh Roh Kudus telah lama diakui, memimpin seseorang untuk bertanya tentang hal yang kelima, nilai surat, untuk menciptakan iman pada Kristus. Banyak orang yang menggunakan Injil Lukas untuk memperkenalkan orang atau membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kitab yang paling luas dari 4 Injil, ditulis di dalam urutan kronologis. Karena penulisnya yakni tabib ataupun dokter Lukas adalah seorang sejarawan, selain tentunya sebagai seorang teolog tentunya. Ditulis oleh seorang profesional ataupun dokter dengan tujuan akurasi sejarah. Jadi catatan tentang kronologis waktu sejarah itu akurat sekali. Untuk mematuhi Injil Kristus, Lukas mencatat banyak contoh pertobatan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Contohnya Kisah Para Rasul 2 ayat 36-41, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30-38. Kita membaca tentang metode penginjilan dan pesan awal para rasul dan juga para pengkhotbah. Untuk jaminan keselamatan kita sendiri, kita dapat membandingkan pengalaman pertobatan sendiri dengan mereka yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Apakah kita diberitahu hal yang sama, yakni Injil? Apakah kita menanggapi dengan cara yang sama? Berikutnya, untuk memahami gereja Kristus, Kisah Para Rasul berisi satu-satunya catatan tentang
30 tahun pertama dari gereja mula-mula. Kitab ini menggambarkan tentang pembentukan gereja, pertumbuhan gereja, organisasi gereja, dan ibadah gereja. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Membandingkan catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul dengan dunia keagamaan hari ini, kita dapat melihat seberapa jauh orang telah menyimpang dari mengikuti Yesus sebagai jalan. Kesimpulan, 2 surat ditulis untuk satu orang sekitar awal tahun 60-an Masehi. Siapa yang mengira korespondensi sederhana akan memilih dampaknya? Tentu saja karena inspirasi dan pelestarian mereka oleh Roh Kudus. Sudahkah Anda memberi diri Anda kesempatan untuk membaca 2 surat ini? Lakukanlah, dan Anda sudah membaca seperempat dari Perjanjian Baru. Dan Anda akan memiliki kesempatan untuk belajar banyak tentang Yesus, keselamatannya, dan gerejanya. Seiring dengan sisa Perjanjian Baru, Anda dapat mengetahui kepastian hal-hal di mana Anda diperintahkan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa Allah Roh Kudus telah berkarya di dalam diri seorang yang dikenal sebagai seorang tabib ataupun dokter Lukas. Dia menulis 2 kitab di dalam Perjanjian Baru, yakni Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul, yang merupakan 27% ataupun seperempat isi dari kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru yang seharusnya dan layak kita baca keduanya. Dan apabila kita ingin memperkenalkan Kristus, kita dapat menggunakan kedua kitab ini untuk dibaca terlebih dahulu, kemudian baru menyusul kitab-kitab yang lain. Kiranya setiap diri kita senantiasa gemar membaca firman Tuhan dan sungguh menerapkan isinya sehingga kita memperkenankan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.